masuk yang kita lewatin ini dibikin. Jadi dulu tingginya segitu tuh. Kalau pintu masuknya itu memang bikinan. Pintu masuk ini bikinan. Tapi kalau keseluruhan rongga gua itu terbentuk secara alami. Karena gitu. memang ditemukan tanpa sengaja orang yang gali sumur. Jadi cuma depannya aja yang renovasi aja ya, Mas? Karena untuk pintu masuk dan itu memudahkan untuk wisatawan akses keluar masuknya. Harus pakai ini. Ini pintu masuknya ya, Mas ya? Ya, ini pintu masuknya. Kita menggunakan perahu ini. Yang mana nih? Yang ini, Mas? Ini, ya. Oke, siap. Mari kita siapin dulu. Nah, silakan. Dan nanti wisatawan duduk di depan sana. Di depan sini ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke depan, Mas? Betul. Yap. Wow. Sudah siap ya, Mas ya? Let's go! Let's go, pemirsa! Kita mau menyusuri Gua Tanding. Nah, pemirsa, saat ini kita sudah berada di dalam Gua Tanding nih. Dan mau explore nih, ya kan, Mas ya? Iya. Oke, let's go! Ikutin keseruan kita ya! Baik, di sini kita akan sambil jalan dan di sini kita akan juga menjelaskan terkait tentang sejarah penemuan gua ini, juga tentang apa saja yang akan kita temui di dalam gua. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah berkunjung di Gua Tanding. Segera kita melakukan penyusuran lorong gua ini 450 meter. Dan di sini kita masuk ke dalam sebuah rongga gua di mana ada air yang mengalir di bawahnya, maka itu yang kemudian disebut dengan sungai bawah tanah. Dan tentu sungai bawah tanah itu berbeda dengan sungai-sungai permukaan. Yang pertama itu berbeda mengenai sumber airnya, dan yang keduanya berbeda mengenai habitat yang hidup di dalamnya. Sinar matahari yang nggak bisa menembus secara langsung ke rongga gua ini, maka di sini wisatawan nggak perlu takut, karena yang mampu hidup di sini cuma ada ikan, keduanya kepiting, dan yang ketiganya udang. Wisatawan juga nggak perlu khawatir kemudian berpikir jangan-jangan di dalam gua ini ada ular besar ya gitu kan. Bahkan kami jamin ular air pun nggak bisa hidup di sungai bawah tanah. Seperti itu. Karena ini ya. Yang pertama sinar matahari nggak bisa menembus secara langsung. Yang keduanya ekosistem yang ada di dalam gua ini nggak cukup untuk kemudian ular itu makan. Dan memang bukan habitat ular untuk hidup di sungai bawah tanah. Seperti itu. Baik, sampai di sini tepat di bawah kita ini untuk kedalaman air sudah mencapai 3 meter, dan di sini kita bisa perhatikan di tempat fokus center saya di sini. Maka inilah yang kemudian disebut dengan batu stalaktit. Batu stalaktit? Ya, jadi batu stalaktit itu adalah batu yang tumbuh dari atas ke bawah. Dan sementara kita perhatikan dari bentuknya yang bulat-bulat menandakan bahwa pertumbuhan batu itu terhambat. Untuk pertumbuhan batu yang terhambat itu setiap 1 mm dia membutuhkan waktu 9 tahun. Setiap ujung batu yang masih mengeluarkan air menandakan bahwa batu itu masih aktif. Artinya aktif berarti batu itu masih bisa membesar dan memanjang lagi ke bawah. Namun meskipun karakter batu itu keras, dia sangat sensitif sekali, maka selalu kita himbau bagi wisatawan untuk tidak memegang ujung batu yang masih ada airnya. Seperti itu. Jadi zat garam yang terkandung pada tangan manusia itu akan segera menutup pori-pori batu. Kalau pori-porinya tertutup, air nggak bisa keluar, maka batu itu berhenti untuk tumbuh. Seperti itu. Kalau untuk awalnya itu sebelum jadi wisata itu mungkin ada kayak penelitian gitu nggak sih, Mas? Oh pasti, pasti. Jadi sebelum gua ini dijadikan tempat wisata, kita melayangkan surat kepada ahli untuk kemudian bisa melakukan riset di dalam gua ini. Jadi 2 ahli yang kita datangkan, yang pertama itu ahli gua dari ASC, Asosiasi Speleologi Club, kemudian yang keduanya ahli geologinya dari Universitas Veteran Yogyakarta. 6 bulan mereka melakukan riset di dalam Gua Tanding ini, sehingga menyatakan bahwa tempat kita berada ini layak dan aman untuk dijadikan tempat wisata. Yang pertama layak mengenai keamanan yaitu tentang oksigen. Oksigen itu di dalam gua berlebih, ada air yang mengalir pasti membawa oksigen.
Dan yang kedua, sungai bawah tanah ini nggak aman dari segi habitat. Artinya nggak banyak habitat yang mampu hidup di sungai bawah tanah. Oke. Baik, sekarang kita lihat di depan kita. Ada sebuah batu yang kemudian muncul di permukaan air. Ini batu yang pertama, sekaligus batu ini merupakan proses terbentuknya rongga goa. Jadi di mana jutaan tahun yang lalu, batu yang ada di bawah kita ini dulunya menempel tepat di dinding di atasnya. Terjadilah aktivitas geologi mengakibatkan batu itu crack, akhirnya runtuh ke bawah. Dan ini yang kemudian disebut dengan proses pembentukan rongga goa yang pertama. Jadi batu ini dulunya runtuh dari atas ke bawah. Di Gua Tanding tempat kita berada ini pernah mengalami 2 kali proses pembentukan rongga goanya. Jadi untuk proses selanjutnya bisa kita perhatikan atap gua di atas kita nih. Jadi atap guanya berlubang-lubang kan ya? Iya. Baik, jadi tempat kita berada ini, kita tepat di kawasan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang mana bahkan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul pun belum tahu di mana Gunung Kidul sebelum ada peradaban manusia itu merupakan dasar lautan. Tempat kita ini dulunya dasar laut. Dengan otomatis rongga gua ini dulunya penuh dengan air lautan ya. Sehingga lubang-lubang di atas kita seperti sumur terbalik ini, dia terkikis karena pusaran-pusaran air ketika tempat kita berada masih di dasar laut. Dan di sini banyak sekali kelelawar. Dan di kelelawar itu di Gua Tanding ada 2 spesies yang hidup di dalamnya. Maka untuk spesies yang pertama itu tepat di atas kita, dia memiliki ukuran tubuh yang kecil, warnanya hitam. Dia adalah kelelawar pemakan serangga, ya kan ya. Dan ini adalah kelelawar terkecil di dunia. Memang di dalam Gua Tanding ini tidak diperbolehkan dikasih banyak lampu. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama, cahaya lampu ketika dipasang di setiap rongga goa dinyalakan secara terus-menerus akan mengganggu habitat kelelawar. Karena ketika kelelawar ini punah di muka bumi, maka akan sangat dimungkinkan besar timbulnya penyakit malaria. Karena kelelawar ini, setiap 1 ekor kelelawar mampu memakan 500 ekor nyamuk setiap malamnya. Itu yang pertama. Dan manfaat yang kedua bagi para petani, kelelawar ini adalah hewan yang mampu memberikan penyerbuan tanpa merusak bunga. Dari manfaatnya juga ini ya? Iya, betul. Pantas di sini saya nggak ada nyamuk sama sekali, padahal kan di sini banyak air ya Mas ya? Iya, banyak air, lembab, seperti itu.